Konsep penghapusan sarana dan prasarana kantor. Pengertian penghapusan sarana dan prasarana. Penghapusan bisa diartikan sebagai sebuah aktivitas meniadakan barang-barang milik lembaga dari daftar inventaris. Jadi, penghapusan sarana prasarana dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris. Tujuan penghapusan sarana dan prasarana: 1. Membebaskan perusahaan dari tanggung jawab pemeliharaan serta pengamanan sarana dan prasarana. 2. Mencegah pemborosan biaya pengamanan sarana dan prasarana yang sudah dianggap tidak berguna lagi. 3. Mencegah pengeluaran biaya yang lebih besar dalam memelihara atau memperbaiki sarana dan prasarana tertentu. 4. Meringankan beban inventarisasi. Syarat-syarat penghapusan sarana dan prasarana. A. Keadaan barang dalam rusak berat sehingga tidak dapat diperbaiki atau digunakan lagi. B. Kegunaan tidak seimbang dengan pemeliharaan. C. Tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini. D. Terlalu lama disimpan sehingga mengakibatkan kerusakan. E. Penyusutan barang di luar kekuasaan pengurus. Cara penghapusan sarana dan prasarana. Penghapusan sarana dan prasarana dalam dunia perkantoran dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan cara lelang dan pemusnahan. Proses penghapusan barang lelang: yang pertama, pembentukan panitia penjualan; yang kedua, melakukan sesuai prosedur lelang; yang ketiga, mengikuti acara pelelangan; yang keempat, pembuatan risalah lelang oleh kantor lelang; yang kelima, pembayaran uang lelang; yang keenam, biaya lelang dan lainnya akan dibebankan kepada pembeli. Proses penghapusan barang dengan pemusnahan: yang pertama, pembentukan panitia penghapusan oleh pimpinan unit utama; yang kedua, sebelum barang dihapuskan perlu dilakukan pemilihan barang. Pemilihan barang tersebut dilakukan setiap tahun bersamaan dengan waktu memperkirakan kebutuhan barang tersebut. Yang ketiga, panitia melakukan penelitian barang yang akan dihapus. Yang keempat, panitia membuat berita acara. Yang kelima, setelah mengadakan penelitian secukupnya, barang-barang yang diusulkan untuk dihapus harus sesuai dengan surat keputusan dengan disaksikan oleh pejabat pemerintah daerah setempat dan atau pihak kepolisian. Pemusnahan barang dilakukan oleh unit kerja yang bersangkutan sesuai dengan tata cara pemusnahannya, yaitu dengan cara dibakar maupun dikubur. Yang ketujuh, penyampaian berita acara kepada atasan sehingga dikeluarkan keputusan penghapusan. Pelaksanaan penghapusan sarana dan prasarana kantor. Petugas yang melakukan penghapusan sarana dan prasarana yaitu panitia peneliti atau penghapusan barang inventaris. Sesuai dengan keputusan unit utama masing-masing, unit utama tersebut mewakili unsur keuangan, perlengkapan, dan bidang teknis. Panitia penghapusan barang inventaris memiliki beberapa tugas, yaitu: yang pertama, memiliki nilai serta barang-barang yang ada akan dihapuskan. Yang kedua, membuat berita acara berdasarkan hasil yang dilakukan. Yang ketiga, melaksanakan penghapusan barang sampai melelang atau memusnahkan barang-barang inventaris tersebut. Pelaksanaan penghapusan sarana dan prasarana kantor. Landasan hukum sarana dan prasarana kantor. Perubahan status hukum: 1. Penghapusan barang; 2. Penjualan barang; 3. Tukar-menukar. Pelaksanaan perubahan status hukum terhadap barang memiliki negara atau daerah dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku. Pada prinsipnya, penjualan barang berdasarkan atas peraturan pemerintah, sedangkan tukar-menukar barang pada prinsipnya dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan menteri. 1. Proses penghapusan barang yang rusak atau tua atau berlebih. Yang pertama, setiap pengurus membuat daftar barang inventaris yang akan diusulkan untuk dihapus kepada pejabat yang berwenang. Kedua, pengurus menghimpun atau meletakkan barang yang akan diusulkan untuk dihapus tersebut pada tempat tertentu yang telah ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja. Ketiga, pengurus mengusulkan penghapusannya kepada unit utamanya masing-masing di daerah tingkat 1. 4. Panitia memeriksa barang yang diusulkan untuk dihapuskan oleh unit kerja dan panitia melaporkannya kepada pimpinan unit utama disertai dengan usul atau rekomendasi penyelesaiannya.
5. Pengurus mengusulkan penghapusannya kepada unit utama masing-masing di daerah tingkat 1. 6. Unit utama membentuk panitia penghapusan barang. 3. Proses penghapusan barang yang hilang atau dicuri atau dirampok atau diselewengkan. Pimpinan unit satuan kerja bertanggung jawab atas barang yang hilang melaporkan ke pimpinan unit dan kepolisian. Pihak kepolisian diharapkan mengeluarkan berita acara pemeriksaan dalam waktu 3 bulan. Hasil penyelidikan beristikan tentang kehilangan barang tersebut bukan karena kelalaian petugas atau kehilangan yang disebabkan oleh kelalaian petugas. Pimpinan unit utama mengusulkan penghapusan kepada Menteri dilampiri berita acara dan bukti setoran hasil penjualan Menteri pengeluaran surat keputusan penghapusannya. Penghapusan dari daftar inventaris dilakukan setelah SK penghapusan dikeluarkan. Penghapusan barang karena bencana alam. Prosedur atau tata cara penghapusan barang karena bencana alam disamakan dengan tambahan surat keputusan dari Pemda yang menyatakan bahwa daerah tersebut telah terjadi bencana alam. Terima kasih.